Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka negeri ini, Raja dari Kerajaan Tayan yang ke-14 beserta seluruh keluarga besar, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abdul Somad datang ke Tayan bukan sebagai ustadz tamu, tapi sebagai keluarga. Betul? Saya ulang sekali lagi. Abdul Somad datang ke Kerajaan Tayan bukan sebagai tamu yang diundang, tapi sebagai keluarga yang datang. Betul? Betul dari mana? Nanti kalau ditanya orang, apa kata Abdul Somad tadi? Kata dia datang ke Tayan bukan sebagai tamu tapi sebagai keluarga. Lalu anak bapak akan bertanya, keluarga dari mana? Dia dari Sumatera, dia dari Riau, jauh. Oh, saudara muslim. Oke, masuk akal. Jawaban pertama saudara muslim. Yang kedua, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Tapi ada jawaban yang ketiga, mau saya kasih tahu, dengar baik-baik. Ada kesultanan namanya Kesultanan Matan. Apa namanya? Matan. Nama sultannya, nama rajanya Penembahan Dikiri. Siapa namanya? Penembahan Dikiri. Penembahan Dikiri punya anak laki-laki calon raja kalau dia meninggal, putra mahkota, namanya Maulana Muhammad Syarifuddin. Bagi yang hamil kasih nama anak ini bagus. Maulana Muhammad Maulana pemimpin kami Muhammad, Nabi Muhammad SAW, syarif, mulia, din, dia akan menjadi orang yang memuliakan agama, dan agama menjadi mulia karena raja. Amin. Dialah yang akan menggantikan raja di Matan untuk menggantikan ayahnya. Dia punya adik laki-laki namanya Gusti Lekar. Siapa namanya? Gusti Lekar. Gusti Lekar ditugaskan untuk bertugas ke suatu daerah di bawah Kesultanan Matan. Daerah itu belum punya nama. Nanti dia akan menjadi tempat yang besar. Besar kota. Tayan, kota yang besar. Mana dia sekarang? Lalu datanglah Gusti Lekar membuka kerajaan baru, maka dialah menjadi raja di Tayan. Dialah raja yang pertama bernama Gusti Lekar. Tapi kemudian banyak yang mengganggu dia. Lalu kemudian dia menjalin kerjasama baik dengan masyarakat sekitar yang membantu menolong dia aman. Seorang laki-laki bernama Kia Jaga. Kia Jaga adalah orang Dayak. Dan kemudian Gusti Lekar menikah dan istrinya adalah seorang perempuan Dayak. Dan sampai hari ini yang berada di depan kita adalah keturunannya yang ke-14. Bisa diingat? Nanti masuk UAS, ujian akhir semester. Sudah dapat jawabannya? Belum. Apa hubungannya dengan Abdul Somad? Abdul Somad mendapat gelar
Kaijaga Mangkudilaga, gelar kehormatan dari Kesultanan Matan untuk alim ulama yang mengajar agama. Gelar itu saya tempel di dinding rumah saya besar-besar. Kaijaga Mangkudilaga dari Kesultanan Matan, lengkap dengan cincin yang besar berasal dari batu berwarna ungu. Tak saya pakai karena terlalu besar. Jadi saya bagian dari keluarga Kesultanan Matan datang ke Kerajaan Tayan adalah dua keluarga yang datang bersilaturahim. Kalau ada orang datang bersilaturahim, apakah perlu mengurus surat ke Kapolres? Perlu, karena orang ramai. Jadi sebetulnya kalau saya datang biasa-biasa saja, karena seorang keluarga sedang datang. Ulama, Ustadz, Kaijaga Mangkudilaga dari Matan datang menemui Raja yang ke-14, ingin bersilaturahim, ingin berjumpa, ingin memohon barokah, ingin menebarkan kebaikan. Tapi karena orang ramai datang, akhirnya mengurus surat ke Kapolres, ke Danramil, akhirnya menjadi ramai. Jelas? Jadi nanti kalau ada orang nanya, memang kalau sedang panas-panas ini susah ngingatnya memang. Cerita saya tadi dari mulai penambahan di kiri sampai kepada anaknya Maulana Muhammad Syarifuddin, sampai kepada anaknya Gusti Lekar, sampai dia diaman dijaga oleh Kiai Jaga, sampai kepada Raja yang ke-14. Insya Allah kalau ini kita jaga, kita ceritakan ke anak-anak kita. Ibu-ibu mesti cerita begini, Bu. Siap ibu-ibu? Jangan ibu cerita Wonder Woman, Spiderman, Upin Ipin yang kabarnya sudah meninggal, kuburnya baru ditemukan. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di waktu siang. Ibu-ibu di belakang jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Saya hanya ingin bercerita supaya anak-anak kita tidak kehilangan jati dirinya dan mudah diadu domba. Antara Kerajaan Matan dengan saudara kita Dayak adalah bersama-sama membangun negeri ini. Dari dulu, tahun berapa? 1450. Sekarang tahun berapa? 2022. Bukan persaudaraan yang sebentar. Dari 1450 2022 berapa itu Pak Ustadz? Pokoknya banyak lah. 500 tahun, 5 abad lamanya persaudaraan ini. Dan sekarang Raja Matan berdaulat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kita memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno Hatta 17 Agustus 1945 dengan ini menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Dan Kerajaan Matan, Kerajaan Tayan menggabungkan diri dan sekarang ada 11 kerajaan dan kesultanan di Kalimantan Barat, semuanya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ustadz Somad sudah tausiah di Kerajaan Al-Gadriyah. Ustadz Somad sudah tausiah di Kerajaan Matan. Hari ini di Kerajaan Tayan. Masih ada 6 kerajaan, 8 kerajaan lagi yang mau didatangi. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Apa tujuan Abdul Somad datang ini? Supaya anak-anak kita yang SMP, yang SMA, yang S1 tahu sejarah bangsanya. Jangan sampai nanti kalau dia ditanya, kau dari mana? Dari Tayan. Apa artinya? Entah. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu sejarah jati diri bangsanya. Kita adalah bangsa yang besar, dihormati, punya kerajaan. Kau dari mana? Dari Tayan, punya kerajaan, masih tegak berdiri. Saya banyak juga tempat saya kunjungi. Pas jumpa, di sini ada kerajaan Islam Pak. Ada. Mana kerajaannya? Sudah jadi ruko. Di sini kerajaan Islam Pak. Iya.
ada rajanya, sudah punah. Tapi Tayan, alhamdulillah, saya masuk ke dalam, sholat, melihat. Saya berdoa kepada Allah supaya kerajaan ini, istana ini kekal abadi sampai hari kiamat. Supaya apa? Panjang umur, sehat badan. Anak saya akan datang jalan-jalan kemari dan ditengoknya ada tapak kaki Abdul Somad di sini. Lama sudah saya bertausiah, banyak tempat sudah saya datangi, belum pernah ada yang tapak kaki saya dicetak, baru di Tayan inilah. Begitu masuk disediakan, sampai di pintu diberikan beras bercampur kunyit, ditabur-taburkan. Di Aceh pun begitu juga, namanya pesejuk. Apa namanya? Pesejuk. Di bumi Melayu, Delhi, Sumatera Utara pun begitu juga, namanya tepung tawar. Ternyata di Tayan, jauh terbang dari Pekanbaru 1 jam 40 menit ke Jakarta. Dari Jakarta transit ke Pontianak, dari Pontianak ke Tayan. Tradisi yang sama masih terjaga, tapi kaki dicetak pakai semen baru tadi. Andai aku mati meninggal dunia, anakku cucuku tak tahu berapa ukuran kakiku karena sepatuku sudah lapuk semuanya. Kalau mereka ingin mengukur bagaimana agaknya panjang kaki ayah kami, datuk kami, mereka akan datang ke kerajaan Tayan untuk menengok cetakan tapak kaki. Tadi pas lagi duduk di dalam baru saya terpikir, nanti kalau pulang ke rumah ku beli semen, ku cetak kaki gini, supaya anak-anak cucuku tahu nomor berapa sepatu atuk kami. Saya memang badan saya kecil, tapi kaki saya besar. Sepatu nomor 42. Mana tahu ada yang mau ngasih, saya kasih tahu sekarang. Ceritalah tentang anak bangsa kita, sebab kalau tidak tahu dia akan kehilangan jati diri. Abdul Somad memangnya ingat silsilahnya? Ya, Abdul Somad. Nama ayahnya Bakhtiar, nama kakeknya Yahya. Di atas itu lagi Ahmad Shah. Ahmad salah satu nama Nabi Muhammad. Shah artinya raja. Ahmad Shah, raja yang terpuji. Apakah Ustaz anak raja? Enggak, namanya aja. Dari pihak ibu Abdul Somad, nama ibunya Hajah Rohana, anak dari Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya ayah Nahoda Alang, punya ayah Nahoda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batuah dari Pagaruyung Minangkabau. Banyak orang sekarang tak tahu siapa nama bapakmu. Entah, aku dari Tabung. Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenali sejarah bangsa kita. Dari mulai raja yang pertama sampai raja yang keempat. Raja yang pertama bernama, masih ingat siapa namanya tadi? Gusti Lekar itu Islam apa tak Islam? Nama abangnya Maulana Muhammad Syarifuddin. Maulana Syarifuddin Islam apa tak Islam? 14 sampai ke bawah Islam masih terjaga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi walaupun dia Islam, apakah dia datang kemari membawa pedang, dipancungnya kepala orang yang tak Islam, asal tidak seagama, tidak menyembah Allah, halal darahnya, pancung kepalanya? Tidak, dia datang dengan persahabatan, dengan Ki Jaga, dengan pernikahan, menikahi anak gadis dari saudara-saudara kita dari suku Dayak. Akhirnya terjadilah peradaban yang damai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kalau ada orang yang datang ingin mengadu domba, memecah belah, apakah kita terima? Tidak, karena kita mengerti sejarah bangsa kita. Sejarah bangsa, kamera dari atas, lambaikan tangan ke atas, ini akan direkam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, turun tangan, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang bertanya apa yang disampaikan Abdul Somad yang pertama tadi tentang sejarah, jangan coba-coba melupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Sejarah agama, sejarah bangsa, sejarah negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, ada bukti kerajaan. Apa beda raja dengan kesultanan? Dulu orang yang memimpin itu di India disebut Raj, Maharaj. Maka kita menyebutnya raja. Ketika yang datang pertama kali saudara-saudara kita dari India menebarkan peradaban, kerajaan Sriwijaya di Sumatera, kerajaan Majapahit di Jawa, maka pemimpin-pemimpin itu disebut dengan raja. Lalu ketika Islam datang, berubah nama dari raja menjadi sultan. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Sekarang sudah berubah. Orang kalau mobilnya bagus dipanggil sultan. Orang kalau duitnya banyak dipanggil sultan. Padahal hutang kredit di bank. Memamerkan kekayaan. Padahal dia pun sendiri dililit hutang. Bukanlah sultan. Sultan diambil dari kata sultah. Sultah artinya punya kekuasaan. Terserah mau pakai kerajaan dipimpin oleh raja, mau pakai kesultanan dipimpin oleh sultan. Mereka merubah nama menjadi nama yang baik. Di antara nama yang dirubah adalah Maulana Muhammad Syarifuddin, dan tradisi-tradisi pun berubah. Kalau ada kerajaan, setiap ada kerajaan pasti ada masjid, bukan Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno jangan sini. Masjid. Saya pergi ke Sumatera Utara. Nama provinsinya Sumatera Utara. Ibu kotanya Medan. Ada istana Melayu namanya Istana Maimun. Apa namanya? Istana Maimun. Di sampingnya ada masjid namanya Masjid Al-Masun. Saya pergi ke Riau. Kerajaan namanya Siak, ada istananya Siak Sri Indrapura di tepi sungai. Tempat berwuduknya langsung turun ke sungai. Namanya Masjid Shahabuddin. Apa namanya masjidnya? Shahabuddin. Saya pergi ke Pulau Penyengat, ada istananya, dan itu adalah hadiah seorang raja untuk istrinya. Dan ada pula masjid yang cantik, megah, tegak berdiri, dibuat dari putih telur ayam. Saking kayanya sultan, banyak duitnya, semen itu dicampur dengan putih telur ayam. Orang kita nanyanya bukan berapa telur ayamnya, yang ditanya kuningnya mana. Kuat semennya, tidak dengan air, masjidnya tegak berdiri. Dari pengalaman saya berkeliling, setiap ada kerajaan kesultanan pasti ada masjid. Raja boleh berganti dari kerajaan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, dari rezim Orde Lama mengganti jadi rezim Orde Baru. 32 tahun lamanya, berakhir masuk reformasi, politik berubah, kerajaan bertukar, kekuasaan berganti, tapi ada yang tidak berganti, dia adalah masjid. Raja-raja Tayan membangun kesultanan kerajaannya, tapi tidak pernah melupakan agama. Inilah yang akan kekal abadi. Ini masjidnya berapa ini? Kok sampai banyak sekali? 2 masjid. Masya Allah, kalau perlu 100 masjid dibangun. Tapi sholatnya tetap 1. Tidak boleh masjid dekat-dekatan. Kalau jamaahnya kurang 40 mazhab Syafi'i, sholatnya tidak sah. Tidak boleh masjid hadap-hadapan, tarik-tarikan jamaah. Jamaah cuma 40, dibuat 2 masjid, 20 sini, 20 sini. Ini bukan rebutan toko. Ini hanya renovasi, tapi masjidnya tetap masjid yang lama. Apa pelajaran yang diambil dari sini? Bahwa dengan kekuasaan, dengan kerajaan, dengan kesultanan bisa menolong agama.
Sekarang mana bisa lagi Pak Ustadz? Sekarang kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa apa tak bisa? Saya tanya sekali lagi. Kalau mau menolong agama dengan kekuasaan, bisa apa tak bisa? Bisa. Melalui apa? Melalui pilkada, bukan pilkab. Pilkab mengurangi penduduk. Melalui pilkada. Jadi kalau ada anak-anak kita yang hebat, yang berbakat, hebat politik, mau menjadi calon bupati, mau menjadi calon gubernur, mau menjadi calon wali kota, bisa apa tak bisa? Tergantung KPU. KPU itu apa kepanjangannya? Komisi Pemilihan Umum. Ada kawan saya rambutnya putih, dibilang KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf jangan tersinggung. Kalau ada anak tayan berbakat di bidang politik, maju dia untuk menjadi anggota legislatif DPRD kabupaten, apakah kita dukung? Dari bunyinya tak yakin. Karena tidak semua selesai dengan ceramah. Jamaah sekalian, bersedekahlah, bantu masjid, disebarkan kotak. Adalah Patimura bawa golok 1.000, adalah abu-abu 2.000, adalah kuning kusam 5.000, sekali-sekali ada merah, rupanya sobek. Tapi kalau ada kekuasaan, DPRD, kepala daerah dengan satu tangannya, APBD dengan Basnas, disupport zakat, kira-kira bisa tak menolong agama dengan kekuasaan? Bisa. Maka insya Allah kita doakan, kita dukung anak-anak kita supaya dia nanti mencalonkan diri menjadi apapun yang bisa berjuang dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Itu sudah disebarkan kotak-kotak oleh adik-adik kita perempuan, membawakan apa namanya itu adik? Gerakan infak beras. Hanya Rp1.000 sehari. Kalau 1.000 sehari sebulan berarti 30.000. Kalau satu hari 1.000, sebulan cuman 25.000. Kenapa? Tanggal merah libur. 1.000 sebulan 25.000. Sudah bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin. Gerakan ini dibawa oleh Paskas, pasukan amal soleh. Berapa anak Indonesia yang dikasih makan melalui program gerakan infak beras? 500.000 orang. Saya ulang sekali lagi, 500.000 orang di Indonesia dapat makan melalui program infak beras. Anak yatim, fakir miskin, santri, penghafal Quran dapat makan. Insya Allah kita pun dapat pahalanya, insya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa Ustadz setiap orang nyebar kotak Ustadz bersolawat? Karena ada orang ketika dia tengok ada kotak sedekah itu jantungnya langsung kumat. Ada tak orang begitu? Ada, tapi di Tayan tak ada, di Tayan tak ada. Yang begitu di Tayan udah masuk sungai dong. Ada orang-orang yang ketika melihat kotak sedekah langsung naik darah tingginya, langsung kumat jantung koronernya. Itu maka saya ajak bersolawat, akhirnya dia pun tertidur sampai kotak lewat. Setelah kotak lewat dia terbangun lagi. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah diberi Allah ganti. Persis seperti doa malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Tapi yang tak bersedekah, yang pura-pura dompetnya tinggal,
Yang pura-pura tak bawa duit, apa kata malaikat? Hadisnya sahih, malaikat mendoakan dia juga. Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Berawal dari mulai sendal hilang, payung terbang, laki suami dilarikan pelakor. Saya tak nakut-nakuti, cuman ya tengok aja lah nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ma'akal tafafnaita, duit yang kau makan, kau belikan cumi, kau belikan udang, kau belikan ikan busuk. Kok Ustaz tiba-tiba ingat udang? Dikasih udang besar sekali. Saya tidak mau makan udang. Saya cuma makan sayur aja. Tiba-tiba dikupaskan Habib udang besar 1 ekor. Mau dimakan, takut kolesterol. Mau tak dimakan, mubazir. Akhirnya dimakan, suara menggelegar. Udang di Tayan tidak mengandung kolesterol, karena mengandung anak udang. Udang di Tayan tidak ada kolesterol, kolesterolnya pindah ke puskesmas. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Ada pula sultan dari Bintan sekarang datang, namanya Sultan Datuk Huzrin Hud dari Kesultanan Bintan, Kepulauan Riau. Allahu Akbar. Masya Allah, selamat datang Datuk. Jazakumullah. Saya mau diangkat jadi mufti. SK-nya belum turun-turun sampai sekarang. Ternyata jumpanya di sini. Masya Allah, aku tak pernah mencari beliau, beliau tak pernah mencari aku. Ternyata Allah mempertemukan di Tayan. Mudah-mudahan yang belum berjodoh, berjodoh seperti pertemuan kami ini. Banyak juga yang jomblo. Yang pertama, kenalkan sejarah anak-anak bangsa kita kepada anak-anak kita. Yang kedua, Islam bisa tertolong dengan kekuasaan. Kalau sekarang kita tak punya kekuasaan, maka demokrasi menjamin kekuasaan dengan cara mencalonkan diri sebagai kepala daerah, anggota legislatif. Demokrasi bukan dengan menggunakan black campaign. Bisa ini dilaksanakan, diteruskan oleh anak-anak muda kita? Bisa. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau kita tidak punya kekuasaan, maka akan lemah, tidak dihormati orang, tidak dihargai orang, punya kesulitan. Tapi kalau kita punya kekuasaan, siapa itu? Orang dari Tayan. Apa jabatannya sekarang? Menjadi gubernur Kalimantan Barat. Amin. Siapa itu? Orang dari Tayan. Apa jabatannya sekarang? DPR RI Komisi sekian. Bangga apa tak bangga? Bangga. Siapa itu? Orang dari Tayan. Apa jabatannya sekarang? Tukang sampan. Bangga apa tak bangga? Bangga, karena rezekinya halal. Dia memang tukang sampan Pak Ustadz, tapi sampannya diekspor ke seluruh dunia sebanyak 3 kontainer. Oh hebat. Saya pergi ke tempat pengrajin kapal di Sulawesi, Makassar. Semua orang saya tanya, berapa harga kapalnya? Ya 2,4 lah Pak Ustadz. Loh kok murah sekali, 2.400.000. 2,24 miliar Pak Ustadz. Kerajinan-kerajinan tangan bangsa kita, ukiran-ukiran kayunya menjadi aset yang luar biasa. Yang pertama, Islam mesti diceritakan ke anak cucu kita. Yang kedua, Islam bangkit kalau kita punya kekuasaan. Tapi kalau tidak kompak tidak bisa. Kalau terpecah belah tidak bisa. Maka kehadiran Ustadz Somad mudah-mudahan mempererat persaudaraan kita. Amin. Pecinya boleh macam-macam. Ada yang pakai sorban merah, ada yang pakai sorban hijau, ada yang pakai sorban putih, ada yang pakai peci, ada yang nggak pakai peci. Nggak perlu dipermasalahkan. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana. Jangan buat kelahi. Karena kalau yang pakai jubah kelahi dengan pakai yang celana, yang ketawa yang nggak pakai celana.
Maka kita mesti menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Kalau memang kita betul-betul mendukung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah intansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah pun akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum. Coba tengok kotak itu ke depan bang, biar kita goncang-goncang. Berapa isinya? Saya penasaran. Saya pejam mata nih, tidak saya lirik, tidak saya tengok. Bawa kemari, saya mau tengok macam mana sedekah orang Tayan. Hebat tak macam kerajaannya sampai 14 sultan-sultan, raja-raja. Mau ditengok berapa isinya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak dusta, tidak bohong, bukan sulap. Berapalah sedekah orang Tayan. Allahu Akbar. Ada kemajuan. Pertama 5.000, kedua 10.000. Berarti ada peningkatan. Allahu Akbar. Tak ada 2.000. Karena yang 2.000 sudah habis untuk parkir semua. Andai 2.000 pun yang dia berikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang kau cari pagi petang siang malam, kau belikan makanan busuk, kau belikan pakaian lapuk. Kau belikan makanan busuk, kau belikan pakaian lapuk. Tapi kalau kau bangunkan masjid sampai hari kiamat akan kekal abadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, salat tarawih, qabliyah, ba'diyah, salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan, kusuf, khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Orang akan tetap sholat, mengalir seperti aliran sungai sampai hari kiamat, tak akan putus dengan membangun masjid. Saya berharap setelah saya tausiah ini, walaupun dananya tidak terkumpul sekarang, nanti banyaklah orang berdatangan ke pengurus masjid, datang bertanya, saya mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, duit yang saya pakai beli rumah tinggal, beli mobil tinggal, beli baju lapuk, beli makanan busuk. Dia pun tanya, berapa sak semen lagi, berapa tiang, berapa batu, berapa kosen, berapa atap, berapa kubah. Wow, kamu mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja. Masya Allah, tabarakallah. Apakah orang mati bisa bawa mobil? Saya tanya sekali lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Apakah ada orang mati di Tayan bawa mobil? Ada mobil yang bisa dibawa mati. Mobil wakaf ambulan. Ustadz ngomong-ngomong begini sudah pernah atau belum? Kami di Pekanbaru, Yayasan Tabung Wakaf Umat, membuat wakaf ambulan. Oh, Ustadz kemari mau supaya kami berwakaf untuk Pekanbaru. No. Nehi. Ambulannya sudah dibeli guys. Supaya jangan sampai ada orang mau melahirkan anak, lahirnya di jalan. Tak sampai ke rumah sakit, lahir anak di jalan. Siapa nama anaknya? Torik. Torik artinya jalan. Mohon maaf Pak Torik yang sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai ada kejadian orang bawa motor, ibunya di belakang dalam karung. Pernah sampai videonya ke Bapak? Ada tengok video bapak-bapak gara-gara tidak ada duit membayar ambulan, gara-gara rumah sakit mengatakan bayar sekian, nggak ada, bawa jenazahnya, tak ada tempat orang mati di sini, dibawanya pakai sepeda motor, menyakitkan. Maka kita balaskan sakit hati. Rumah tidak dibawa mati, tapi ada rumah yang bisa kekal abadi. Rumah Quran. Subuh tadi di hotel datang Ustadz Habibi. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Habibi. Ada apa Ustadz? Tolong Ustadz endorse. Apa itu? Rumah Quran yang ke-14. 1, 2, 3, 4, 5. Wakaf rumah Quran. Anak-anak mengaji. Bapak mau serahkan rumah, silakan. Orang rumah jangan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu rasa panas? Bapak panas? Tidak katanya. Ustadz panas? Aku bukan lagi panas, panas sekali. Tapi nanti di padang mahsyar ada yang dapat tenda, ada yang dapat payung, ada yang dapat naungan.
Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada payung, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada atap, tapi ada orang yang mendapat naungan. Siapa dia? Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakoh. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi yang tadi bersodakoh 100.000 itu naungannya ya tenda macam inilah. Yang 100.000. Kalau yang 10.000, kalau yang 2.000 koran lah, koran 1 lembar. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata begitu, kalau waktu sudah habis bunyi sendiri dia. Apa saja yang disampaikan Abdul Somad tadi? Pertama, ceritakan tentang sejarah kita, sejarah kerajaan, sejarah agama, sejarah kebangsaan kepada anak cucu kita, supaya mereka paham dan mengerti dari mana mereka datang dan kemana mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Yang kedua, umat Islam pernah punya kerajaan, membangun masjid, memakmurkan negeri. Maka di era reformasi, di era demokrasi, di era NKRI, dia masih bisa berperan dengan mencalonkan diri jadi bupati, jadi gubernur, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPR RI, DPD, dengan syarat umat mesti kompak, bukan kompas. Yang ketiga, bahwa kita mesti bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ustaz Abdul Somad bisa datang ke tempat yang cantik dan indah, memandang ke kanan kerajaan, memandang ke kiri sungai, memandang ke depan masjid, memandang ke belakang gambar sendiri. Ustaz Somad bisa datang ke tempat yang cantik dan indah ini. Apakah ini hanya kerja satu orang atau kerja sama? Kerja sama, beramai-ramai. Anak-anak muda mengawal Ustaz Somad dari kanan dan kiri, dikawalnya semua. Bayangkan kalau tak ada anak muda yang mengawal. Sampai kemari tinggal kolor. Maaf. Mohon maaf, keceplosan pula. Bayangkan orang selama ini menari, Ustaz, gitu. Tangan pun copot, lepas. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Begitu keluar tadi dari istana, saya angkat tangan. Untuk apa Ustaz angkat? Mohon maaf karena tidak bisa menyalami satu-satu. Kita masih dalam situasi COVID-19. Mana COVID kok nggak ada? Dia memang di awal tahun nggak ada. Nanti udah mau Idul Fitri baru datang. Makanya pakai masker. Ustaz sendiri nggak pakai masker. Nih, kemana-mana saya bawa. Asal nampak saya ada COVID. Nah, nih, saya bilang. Saya pakai. Kenapa nggak Ustaz pakai di sini? Sekarang kita praktekkan gimana kalau ceramah pakai masker. Balik saya dari sini ditanya orang, bapak anak-anak ditanya. Apa kata Ustaz tadi? Entah, macam kumur-kumur aja dia. Jelas? Bukan saya tak pakai masker. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Jaga jarak di antara kita. Seperti jarak dan antara aku dan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang ketiga adalah jaga persatuan antar umat Islam. Jangan dipecah belah karena ormas, karena perbedaan mazhab, karena kunut nggak kunut, karena usoli nggak usoli, karena sayyidina nggak sayyidina. Selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi ada persaudaraan antar negara kesatuan Republik Indonesia. Ada saudara kita yang tak seagama dengan kita, yang berbeda akidah dengan kita. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Urusan agama dia untuk dia, tak usah kita ganggu-ganggu. Urusan agama kita untuk kita. Betul. Kenapa kita ganggu? Tidak perlu kita ajak dia untuk sholat ke tempat kita. Kau beda agama, kita toleransi, ayo kau sholat tempat aku. Kata dia, aku takut. Kenapa? Nanti sendalku hilang. Tidak perlu. Tak
Tapi kalau dalam hal bermuamalah, bertetangga, dekat rumah, maka kita sangat diperintahkan untuk bekerja sama. Ummi matat, emak saya tak Islam. Ummi qadimat, dia datang, dia tak Islam. Masya Allah, Spiderman sudah naik. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru ditayanlah Spiderman datang. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong anak-anak yang nangis minta ganti, belikan, kasihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu. Sampai mana tadi? Hilang pula bahan ceramah saya. Jaga persatu. Tidak ada yang bisa kerja sendiri seperti Spiderman. Langsung jadi. Dia harus bekerja sama. Terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak Polri dan TNI Polri semua yang sudah mengawal kita semua pada acara ini. Mereka sibuk menjaga perbatasan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Masih sempat datang untuk mengawal. Mereka dapat dua-duanya. Pahalanya dapat dan gajinya mengalir. Insya Allah berkah anaknya soleh dan solehah. Nih yang memasang-masang tenda nih, yang mengikat-ikat ini, bayangkan mereka berjasa, tidak ada tampil ke atas, tak dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari yang mengikat-ikat tali. Tak ada yang memayungi saya tadi, dipasangkannya payung untuk saya dengan raja. Kalau raja pakai payung layak, beliau adalah keturunan raja yang ke-14, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Abdul Somad manusia biasa, diberi juga payung. Saya pun pura-pura berwibawa lah saya. Dalam hati saya, kau pikir kaleng-kaleng. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya pertama kali kemarin. Pertama kali. Tapi sepertinya kita begitu dekat hubungan. Dalam hati jamaah, ustaz aja kepedean. Kalau ada tablik akbar malam-malam jam 8, jam 9 ramai, biasa. Iya kan? Kalau ada tablik akbar di hotel pakai AC, ramai, biasa. Kalau ada tablik akbar di masjid, ramai, biasa. Tapi tablik akbar panas terik, menggigit, berpeluh, berkeringat, bukan sebesar jagung, sebesar duku. Bisa pula jamaah seramai ini. Allah mau menunjukkan, hai Abdul Somad, ada saudaramu namanya Kerajaan Tayan. Kalau datang kau ke sana, mereka akan menyambutmu padahal tak ada pembagian sembako. Apakah ini di absen ini? Ada di absen. Apa ada raja mengatakan, nanti kalau Ustaz Somad datang tolong kalian datang, kalau tidak aku sebagai raja malu. Ada dipaksa untuk datang ini. Semua yang datang ini melangkahkan kaki bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Suami-suaminya soleh-soleh semua. Amin. Bang, aku pergi ya acara pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah, pergi. Abang tak ikut, aku mau main gaplek dulu. Mudah-mudahan suaminya taubat hijrah. Dibukakan Allah pintu hatinya. Udah kita doakan tak juga mau sholat, dibukakan Allah liang lahat. Jangan kalian aminkan. Kalau kalian aminkan mati lakinya, mau kalian gantikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang menyatukan kita adalah majlis ilmu. Kalau ada habaib datang buat maulid, datang apa tak datang? Datang. Kalau ada para habaib datang maulid Isra Mi'raj nuzul Quran halal bihalal, datang apa tak datang? Datang. Adapun orang yang memecah belah, saling menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, tak usah dilawan. Kalau dia bilang maulid bid'ah, tak usah dilawan, buat aja maulid. Terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru hijrah bid'ah, malam 17 Ramadan bid'ah, tarawih bid'ah, qunut subuh bid'ah. Tak usah dilawan karena masing-masing punya kitab. Capek kalau mau dilawan. Kalau mau dilawan dengan suara, capek karena mikrofon dia lebih kuat.
Kalau mau dilawan pakai medsos capek karena duit dia lebih banyak. Lalu bagaimana? Terus aja maulid, terus aja Isra Mi'raj, terus aja nuzul Quran, terus aja halal bihalal. Sampai akhirnya dia bilang, bina. Mati. Tidak usah dilawan karena juga sama-sama saudara kita. Walaupun dia membid'ahkan kita. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kau masuk neraka, yang maulid Nabi masuk neraka, yang Isra Mi'raj masuk neraka. Senyum aja. Memang neraka punya bapak kau. Masih sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah dia. La tanaza'u, jangan kelahi. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Awalnya semangat mau ikut pengajian Ustaz Somad, tapi begitu sampai ke tempat pengajian rupanya ada kawan tempat bertengkar. Dah letih. Takbir. Tak kuat lagi kan ada kawan bertengkar. Mau sholat ke masjid, kiblatnya sama. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya sama, qul huwallahu ahad. Nabinya sama, Muhammadur Rasulullah. Tapi karena hati bertengkar, masuk ke masjid, nengok mana musuhku. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Pas pula imamnya musuh, balik ke rumah. Sholat Jumat, tengok pula khotibnya musuh, balik ke rumah. Hancur kita. Maka kita jaga persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kepanasan tak usah risau. Nanti habis pengajian ini kita baca doa. Habis baca doa tak juga dingin, langsung masuk ke sungai. Safari Kalbar 2002, halaman Keraton Pakunegara Tayan, Sabtu 22 Januari 2022. Tanggal cantik tak pernah kita rencanakan. Tanggal 22 tahun 2022. Mudah-mudahan yang sendiri kemarin hari ini berdua. Tidak pernah direncanakan kapanpun bahwa saya akan datang kemari tanggal 22 tahun 2022. Tak pernah. Tapi rupanya Allah sudah merencanakan kau Abdul Somad akan berjumpa dengan orang yang baik-baik di Tayan. Dan nanti kau akan membicarakan yang baik-baik tentang kerajaan Tayan. Dan nanti setelah kau pulang, mereka yang tak baik berubah menjadi orang baik. Yang sudah baik berubah menjadi lebih baik. Yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau, masih mabuk, cuma berkurang dah dosisnya. Gimana? Anak ibu gimana yang mabuk kemarin? Alhamdulillah sudah berkurang Pak Ustadz. Kemarin satu malam 12 botol, sekarang udah 6 botol. Yang keempat, yang pertama ceritakan sejarah. Yang kedua, kita bisa memperjuangkan Islam dengan politik masuk ke dalam gelanggang yang punya bakat. Yang ketiga, jaga persatuan. Yang keempat, anak muda yang akan melanjutkan perjuangan Tayan di masa akan datang mesti dididik dengan pendidikan Islam. Kalau mau melihat bagaimana Sultan Raja Tayan 50 tahun akan datang, tengoklah hari ini. Alhamdulillah raja kita cinta kepada agama, sholat. Tapi kalau hari ini anak-anak kita tak sholat, tak ke masjid, andai dia jadi anggota dewan, yang sekarang kelas 1 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun, sekarang dia sudah pakai sabu, narkoba, ngelem, mabuk. Maka na'udzubillah, menang dia pilkada, menang dia pileg legislatif, jadi pimpinan sidang paripurna. Adapun untuk pendidikan kita, hancur negeri ini. Ini sekarang sedang persaingan global. Dulu kita dijajah oleh Belanda, hancur, pulang. Dijajah oleh Jepang, selesai. Jangan sampai lagi kita dijajah dalam bidang ekonomi dan politik karena anak muda kita tidak siap. Betul? Tapi melihat dari depan sampai ke ujung, sampai ke belakang, dari yang menyambut sampai mengamankan parkir sampai semuanya, kalau kita lihatnya anak-anak muda yang bertanjak-tanjak ini, anak tanjak ini kan, tanjak anak muda. Ada satu-satu yang udah agak tua. Tapi pas ditanya, Bapak muda apa orang tua? Aku adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang rangka.
Masya Allah, tabarakallah. Saya lebih bangga menengok orang tua seperti anak muda daripada anak muda macam orang mau sakaratul maut. Umur kau berapa? 17 tahun. Jalan. Kalau ada anak muda begini, campakkan ke sungai. Wah, Ustadz ini main campak-campak aja kan. Kita doakan anak muda kita selamat dari narkoba, selamat dari lem kambing, selamat dari ganja, selamat dari buah kecubung. Bukan batu kecubung. Batu kecubung bagus. Saya pernah sedang sholat, tak khusyuk saya sholat. Saya tengok kecubung, mantap kan. Ada buah kecubung, tahu buah kecubung? Orang kalau sudah tidak punya duit tapi mau mabuk juga, itu dimakan. Kalau udah dimakan itu bergelombang manusia ini nampak. Saya nggak pernah kata orang. Stres, depresi, di jalan kena tilang, di kantor tekan atasan, di rumah ditekan bini. Ingin menghilangkan masalah, dimakan pil anjing gila. Ada anjing rabies, diikat pakai rantai besi, tak mempan, dimasukkan pil rohypnol, tenang dia. Gunggungnya pun tak kuat. Nah itulah yang dimakan oleh anak muda sekarang. Masya Allah, calon pemimpin masa depan. Saya sudah tausiah 45 menit. 45 menit saya sudah tausiah, ada anak-anak Tayan mendengarkan naik ke atas pentas. Tengok. Luar biasa. Saya pun kecil dulu tak pernah dengar ceramah. Tapi anak-anak Tayan, mudah-mudahan ini calon pemimpin masa depan. Masya Allah, tuh calon ketua PBNU. Topinya Nahdlatul Ulama. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Kira-kira kalau anak-anak muda yang tidak narkoba, yang tidak pacaran, yang sanggup dengar ceramah panas-panasan ini, kalau mau masuk tentara, lulus apa tak lulus? Lulus. Kira-kira orang Tayan bisa tak berenang? Dekat sungai. Di Pekanbaru orang kalau mau belajar berenang, di kota-kota besar kalau mau belajar berenang, berapa sewa kolam renang 1 jam? Berenang. Begitu sedang asik-asiknya, prit, waktu habis, keluar. Tapi di Tayan, tinggal masuk aja. Orang Tayan sangat berpeluang untuk jadi angkatan laut. Betul? Lahir, masukkan. Langsung berenang, kuat. Badan sehat. Badan sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sakit. Kenapa? Pencuri-pencuri banyak sehat sekarang. Otaknya mesti diisi dengan iman. Dia tidak takut karena atasan, dia tidak takut karena CCTV, tapi dia takut oleh dia. Siapa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang memperhatikan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya akan meninggal dunia, betul? Ustadz ini giliran mati kami aja. Oke, kalau gitu bapak ini kita bilang mati. Bapak-bapak ini semua akan mati dan ibu jadi janda. Enggak, katanya enggak. Kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Tidak, katanya pak. Yang selama ini dia bilang, abang buah hati belayan jiwa, sehidup semati bang. Tadi baru dia katakan, tidak. Kau akan mati menghadap Allah membawa amalmu sendiri. Maka sempat-sempatkan sholat duha. Memangnya Ustaz sholat duha tadi? Ya, sebelum berangkat uduk dulu. Habis uduk buka sajadah. Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar iftitah fatihah wa duha. Wa duha saya tak hafal Pak Ustaz. Kulhu tak hafal juga Pak Ustaz. Masuk ke sungai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali kita memasukkan anak ke pendidikan agama. Bapak mati, ibu mati, anak bangun tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira orang Tayan ini bacaan Qur'annya hebat apa tak hebat? Anak kecil, berapalah umur anak tadi? Hah? 11 tahun. Mana dia ada di situ? 11 tahun. Kenapa anak kecil yang disuruh mengaji tadi? Orang Tayan mau kasih tahu Ustaz Abdul Somad. Hai Ustaz Abdul Somad, di Tayan anak kecil aja begitu mantapnya ngaji. Apalagi yang tua-tua, ya kan? Anak kecil. Terkejut saya mendengar suaranya melengking. Saya tengok, Masya Allah masih kecil.
Dalam pikiran saya luar biasa Tayan ini. Sekecil itu aja hebat ngajinya. Apalagi yang ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau anak kita dipuji begitu. Anaknya tadi pandai ngaji ya. Allahu Akbar. Artinya anak ini kecil, yang besar tuh Allah. Rumah ibu besar ya. Allahu Akbar. Gitu. Ini ada orang sekarang dipuji, rumahnya bagus ya. Iyalah, kami kan punya tuyul. Anaknya ganteng ya. Siapa lugu bapaknya? Anak ibu cantik ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Jangan balikkan ke diri sendiri, balikkan kepada Allah. Makanya kalau dipuji, Allahu Akbar. Yang kami hormati, guru besar kami, Ustadz Abdul Somad. Dalam hati saya, cemana besar sekecil ini ya? Kepala besar. Nomor peci 10. Bisa pula Raja Tayan tahu ukuran kepala saya. Nomor 10. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya kalau diumumkan, kalau mana tahu ada kerajaan lain mau ngasih peci, tahu dia nomor 10. Tapi yang namanya peci dan sorban itu tak lama bertahan sama saya. Kalau saya ceramah diminta orang, Ustaz pecinya bagus, pecinya bagus. Tapi kalau bertulis tak saya kasih. Karena ini untuk kenang-kenangan. Keraton Pakunegara Tayan. Semua yang bertulis-tulis simpan di rumah. Supaya nanti anak cucu saya menengok ditengoknya. Oh, atuk kami pernah sampai ke Tayan. Oh, datanglah mereka kemari ke Tayan. Ditengoknya, ditanyanya. Di mana dulu kakek kami tausiah? Di sini. Mudah-mudahan ini tidak berubah jadi ruko. Khawatir saya, cemas saya. Karena di beberapa tempat daerah tak terjaga, tak terpelihara lagi. Hanyut manusia ini karena dunia. Maka insya Allah terjalinlah silaturahim kita sampai hari kiamat. Bersama di Tayan. Bersama di surga Jannatul Firdaus. Dipanggil Allah Ta'ala. Sultan Tayan, Raja Matan. Maulana Muhammad Syarifuddin. Yang sudah menolong agama Allah. Syarif mulia, din agama. Masuk mereka, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama dapat naungan di padang mahsyar adalah imamun adilun, pemimpin yang mudah-mudahan sultan-sultan, raja-raja Tayan dulu adil-adil masuk surga semua. Dan mereka memberikan syafaat untuk kita insyaallah. Jangan sampai kita ini hidup penuh dengan kepalsuan. Beragama palsu, model bentuk luar biasa, tapi isinya bohong. Sesuai di dalam dengan di luar, tidak munafik, tidak mempertontonkan yang tak baik, baik dalam, baik di luar, tak bohong, tak dusta, karena kita akan dituntut di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu. Enak kalau ceramah sama orang yang hafal Quran, nyambung. Surat apa itu tadi? Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matamu apa yang kau tengok, telingamu apa yang kau dengar, kakimu kemana kau langkahkan, tanganmu kemana kau hayunkan. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Siang ini kalau kita mati ditanya Allah, kemana kaki kau langkahkan? Ke tausiah. Kemana mata kau pandangkan? Ke Ustadz Abdul Somad. Kemana telinga kau dengarkan? Ke suaranya. Kebetulan duduknya di dekat sound system pula. Kalau duduk tausiah ini dekat sound system, suara Ustadz itu bukan cuma di sini, sampai nanti malam kedengaran. Nging 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 gitu. Mengigaunya pun bisa ngigau ceramah. Jamaah gitu. Udah jadi ustadz pula kata bapak. Lebih baik mengigau ceramah daripada mengigau lagu. Mengigau nanti malam.
Disambut sama suaminya. Insya Allah yang kita pikirkan baik, amin. Yang kita renungkan baik, amin. Yang kita cakapkan baik, amin. Yang kita makan baik, amin. Yang kita keluarkan pun baik, amin. Dari ibu yang baik-baik ini, maka lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah. Kenapa? Karena waktu menggendong anaknya, salatullah, salamullah, alayas. Akan lembut anak. Ini sekarang orang sambil gendong, selimut tetangga. Cinta satu malam. Kiang racun, kucing garong. Lagu Korea. Lagu K-pop. Yang menyanyi tak tahu, yang mendengar tak tahu, semuanya mengangguk. Tapi alhamdulillah, barokat solawat, barokat wirid para habaib alim ulama, selamatlah kita sampai hari kiamat. Tablik akbar ini sering ditayan. Sering. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap bulan ada yang datang kemari. Yang didatangkan tuh ustadz, orang-orang Tayan yang merantau di jauh, di mana negeri, di Pontianak, di Jakarta, di Surabaya, pulang ke Tayan bawa ustadz. Setuju? Jangan bawa artis dangdut, pentasnya tinggi, roknya pendek, yang nonton atuk-atuk di bawah. Pulang dia dimintanya ibu macam artis tuh. Akhirnya ibu tuh pun berusaha macam artis, dipakai lipstick, dipakai ke atas, turun ke bawah. Tengok yang artis begini, dia pun gini juga. Nampak ketiak macam leher onta. Kita pula yang malu nengok. Mohon maaf Raja, keceplosan. Saya ini ceramahnya tak pakai kurikulum. Lepas saja apa yang ada yang lepas. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak salahnya? Teganya. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sedang berada di tengah hati orang yang baik, maka tak terasa saya sudah ngomong 1 jam lamanya. Pak Ustadz, kami ini panas, duduk di lantai panas, mendengar Ustadz. Memang panas, tapi kalian cuma diam aja, aku bercakap. Yang di atas belum tentu lebih mulia, yang di bawah belum tentu lebih hina, karena yang dipandang Allah adalah hati yang tulus dan ikhlas. Abdul Somad datang karena diundang, Abdul Somad datang karena diberi sorban, Abdul Somad datang karena dimuliakan, Abdul Somad datang karena dikasih makan. Tapi orang-orang yang tulus ikhlas ini datang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa-doa kalian tulus Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu dapat kabar Ustaz Somad datang ke Tayan? Seminggu? Sebulan? Seminggu? Selama 7 hari ini orang Tayan berdoa, ya Allah, datang Ustaz Somad tanggal 22, balehonya dah kulihat di mana-mana. Aku mau melihat betul tak mukanya macam itu. 7 hari lamanya orang Tayan berdoa, ya Allah sehatkan Ustaz Somad sampai tanggal 22 ya Allah. Setelah itu bukan urusan kami lagi. Ya Allah, tanggal 22 itu jangan sampai turun hujan lebat, kami tak sanggup balik, masuk angin kentut tak berhenti. Akhirnya tanggal 22 cerah secerah hatiku padamu. Akhirnya pada tanggal 22 terang benderang, tak ada satupun halangan. Tanggal 22, padahal tadi malam, semalam dari mulai pagi pergi kami kemana kita semalam? Teluk Pak Kedai. Saya selalu Teluk Pak Warung, Teluk Pak Kedai. Sampai ke Teluk Pak Kedai, naik speed 2 jam. Di speed tuh, pergi sejam, balik sejam. Ini saya mau ngasih tahu, mana tahu ada yang nengok, Ustadz kok hitam gara-gara kemarin. 2 hari yang lalu masih glowing ini. Akhirnya kita pun bertemu pada hari ini. Padahal malam tadi, tambah subuh tadi, saya pikir tak sanggup ini tausiah. Tapi karena doa orang Tayan, sehat walafiat. Banyak orang nanya saya, Ustaz makanannya apa? Nasi, minumannya air putih. Tak ada suplemen. No. Lalu apa yang membuat Ustaz sehat? Doa orang baik. Orang-orang baik ini mendoakan Ustaz Somad semuanya. Betul? Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, panjangkan umurnya, gemuk kan dia sikit, ya Allah. Yang gemuk nggak masalah, yang kurus tak masalah. Yang penting sehat dipakai untuk
ibadah. Yang sedang sakit pun sebenarnya tak masalah, karena sakitnya orang beriman cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nanti kalau menjenguk orang sakit begitu omongannya, sabar ya Pak, sabar ya Bu, Allah ingin hapuskan dosa Bapak Ibu, begitu. Ini banyak orang kita nih kalau menjenguk orang sakit, banyak kali dosa kau tengok. Inilah kau kena laknat Tuhan kan. Dia udah sedih, hancur hatinya, menangis dia langsung. Begitu juga dengan ibu, walaupun bapak tuh sekarang tak sholat, walaupun bapak tuh sekarang mabuk sakau, doakan dia supaya istiqomah balik ke jalan yang benar, amin. Nanti waktu dia sakit, suap baik-baik, bang, abang insya Allah tobat abang diterima Allah, sabar ya bang, gak lama, sebelum hari Jumat selesai nih bang. Jangan nih ibu suapkan makan, nah, itulah dulu waktu sehat tak mau sholat, mati kok, mati. Insya Allah semuanya akan dibalas kebaikan-kebaikan, amin. Berpikir baik, merenung baik, berhati baik, bercakap baik, berbuat baik, insya Allah Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan. Kalau datang sesuatu yang tak baik, berarti Allah sedang menguji iman kita. Syukur ditambahnya, la in syakartum la azidannakum. Tak baik, sabar. Yang sabar pun luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar membesarkan anak-anak, dididik. Ibu selama masih mau membuka kamarnya, menengok, jangan-jangan kau minum khamar, jangan-jangan kau pakai sabu, dibuka lemarinya. Ha, ini apa ini? Tepung apa ini? Tepung apa ini? Tepung kanji, Mak. Ini apa botol ini? Botol apa nih? Ingat saya dulu waktu masih sekolah sama adik saya, sebelum ke Mesir, balik kami sekolah, kami kos-kosan di rumah, orang tua di kampung, datang dia ke Pekanbaru, balik sekolah, pecah botol-botol. Tanya, kenapa mak pecahkan? Kusangka kau mabuk, itu minyak wangi mak. Tapi kalau ibu sudah diam aja, mau mabuk-mabuk lah, mau sakau-sakau lah, mau narkoba lah, hancur dunia persilatan. Adapun bapak ini memang sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi ke laut, pergi ke sungai, pergi kemana-mana, pulang tak juga bawa duit, tak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Mohon maaf Pak Toib, jangan tersinggung. Ibu lah yang membesarkan anak, yang mengandung 9 bulan 10 hari, bapak apa ibu? Ibu. Di Tayan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang sudah 3 bulan lahir. Nikah Januari, lahir April. Pas ditanya, kok cepat kali? Minimalis. Yang menyusukan anak 2 tahun, bapak apa ibu? Ibu. Oleh sebab itu tanggung jawab anak ini bapak apa ibu? Bapak. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Semua kalian akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pening-pening kepala, yang agak-agak bekunang, jangan risau, ada posko kesehatan khusus untuk lansia, disabilitas, dan ibu menyusui. Itu mereka yang di dalam tuh. Ibu-ibu, suara saya jelas terdengar? Oh, tak jelas, maka dia tak angkat tangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang tausiah tadi? Ustaz Somad. Apa aja yang disampaikannya? Ada 4 kata dia. Terus saking panasnya bekunang-kunang tak nampak aku. Kadang-kadang pun dia di atas mimbarku nampakku, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang 4. Insya Allah kalau ceramah saya tidak bisa diulang karena tidak bisa ditulis, karena tidak bisa diingat, masih bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Tapi Ustadz kan ceramahnya di mana-mana bajunya putih terus, pecinya hitam terus. Gimana cara kami membedakan waktu Ustadz ceramah di Tayan? Tengok aja sorbannya, ada tulisan putih, itulah dia sedang di Tayan. Dengar aja cerita di awalnya. Kalau cerita tentang kerajaan Matan dan Tayan, berarti itu pada tanggal 22/1/22. Tanggal cantik. Allahu Akbar. Tidak bisa di setel, tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprogramkan. Kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang terakhir, yang kelima, bahwa kita tidak pernah berpisah. Ustaz kan nanti akan pulang, betul. Besok pengajian terakhir di Mujahidin Pontianak. Dan setelah itu saya pun akan pulang ke Jakarta, lanjut ke Pekanbaru, istirahat sejenak, pergi ke Batam. Habis itu tak ingat jadwal entah apa lagi.
pergi ke Bintan, Masya Allah, Tanjung Pinang, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Kapan Ustadz berhenti sampai malaikat maut datang? Hai Abdul Somad, tugas kau di dunia sudah selesai, ke Matan kau sudah, ke Bintan kau sudah, ke Tayan kau sudah, sekarang masanya kau balik. Innalillah wa inna ilaihi. Kalau datang berita ke Tayan Abdul Somad meninggal di Pekanbaru, maukah Bapak Ibu mengirimkan doa dan Al-Fatihah? Selesai. Apalagi yang mau diharapkan hidup ini? Betul. Jangan sampai orang lewat di makam kita bukan mengucapkan salam. Ini makam si Anu, mampus. Walaupun Bapak tak sampai ke Riau karena jarak jauh, saya yakin dan percaya Bapak pasti akan mengatakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Pas ditanya sama istrinya, abang kenapa menangis? Aku kemarin mau selfie nggak bisa. Almar'u ma'aman ahab. Ada seorang yang berkulit hitam, miskin, budak, hamba saya, rakyat jelata, memeluk Nabi Muhammad SAW, dipeluknya kuat-kuat. Kenapa kau peluk aku, kata Rasulullah? Aku ini miskin, aku ini susah, aku bukan Quraisy, aku berkulit hitam, aku budak, aku hamba saya, amalku tak banyak, aku tak yakin bisa berjumpa dengan engkau di akhirat. Ku peluk engkau di dunia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Almar'u ma'aman ahab. Kau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Kita hari ini datang bukan karena Abdul Somad. Kita hari ini datang karena cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah ada umatmu di Tayan yang mencintaimu ya Rasulullah. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa menghadap Rasulullah? Kita tak hafal Quran. Habib-habib membawa darahnya darah Rasulullah. Kita bukan siapa-siapa. Tapi ada satu yang akan kita bawa kepada Rasulullah. Kami bersaudara karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap saling mendoakan. Dalam doa, dalam sholat pun Bapak Ibu mendoakan saya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dari Tayan sampai ke Madinah. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Kalau sayang kepada Nabi, ajarkan anak mengaji. Kalau sayang kepada Nabi, bawa anak ke masjid. Kalau sayang kepada Nabi, suruh bini berjilbab. Kalau sayang kepada Nabi, tutup aurat. Kalau sayang kepada Nabi, jangan biarkan anak mabuk sakau pakai ganja narkoba. Kalau sayang kepada Nabi, jaga negeri ini tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi polisi, jadilah dengan jabatan polisi itu kau menolong agama Allah. Jadi tentara, jadilah dengan seragammu itu kau menolong agama Allah. Jadi pengacara, pengetahuan hukummu menolong agama Allah. Jadi apapun engkau, itu hanya profesi yang kedua. Yang pertama adalah menjadi hamba Allah. Menjadi hamba kekuasaan, hilang paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Menjadi hamba harta, bangkrut, hilang, kebakaran, musnah, punah. Yang ganteng, yang cantik, sampai masanya akan keriput, top, tua, ompong, peot. Perempuan ibarat bunga. Bunga cantik, harum, semerbak, kembang tak layu. Tapi kalau bunga sampai masanya dia akan menguning, layu dan mati. Bunga yang tak layu cuma satu. Ini dia, bunga plastik. Banyak sekarang perempuan mau tak layu, akhirnya mukanya plastik semua. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik, naik semuanya ke atas. Begitu ada kebakaran, turun. Jangan robah wajah ibu, biarkan apa adanya. Biarlah wajahmu sejuk karena bekas air wudhu. Biarlah wajahmu sejuk cahaya mata karena sholat tahajud dan baca Quran. Ibu-ibu di Tayan masih baca Yasin? Hari apa? Hari Jumat. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun.
Baca Yasin itu pelan-pelan. Banyak juga ibu-ibu nih baca Yasin, copatnya minta ampun. Oh, nyaon. Wayakun. Tapi itu tak ada di Tayan. Di Tayan nih bacanya pelan-pelan semua insyaallah. Amin. Bapak-bapak pun masih ada wirid Yasin lagi. Kalau ada orang meninggal masih ditahlilkan. Kalau ada orang mati masih dibacakan talqin. Masih lagi. Talqin di Tayan bahasa Melayu atau bahasa Arab? Terserah mau bahasa Melayu. Ha, fulan bin fulan. Kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW. Ma kitabuka, katakan Quran. Ma kiblatuka, katakan Ka'bah. Man ikhwanuka, katakan. Begitu kan? Ada pula anak muda didengarnya. Oh, itu bocoran soalnya. Ah, udahlah, tak usah salat lagi. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad, ma kiblatuka Ka'bah. Man imamuka Quran, mak ikhwanuka saudara. Ah, udah cukup. Tidak bisa begitu. Dia hanya bisa dijawab dengan amal soleh dan istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Pas saya bilang mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, semua mengatakan amin. Ada bapak-bapak satu diam aja deh. Pas ditanya, kau kenapa tak bilang amin? Nama biniku istiqamah. Oh, dia udah dapat. Kita berpisah karena Abdul Somad akan pulang, tapi kita tetap akan bersama dalam doa. Dimulai tadi jam 1 kurang 10, sekarang jam 2 pas 70 menit kita bersama. 70 menit ini membuat kita bersaudara. 70 menit ini membuat kita saling mencintai. 70 menit ini membuat kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ditolong lepas dari hutang piutang riba. Bersaudara dalam ikhwah Islamiyah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak-anaknya soleh dan solihah menjadi penghafal Quran, dijauhkan dari sabu, narkoba dan zina, dijadikan Tayan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik, soleh dan solihah. Yang belum punya anak berikan anak-anak para penghafal Quran. Amin. Allahumma aslih syababal muslimin. Jagalah anak-anak muda kaum muslimin. Saudaraku, jangan sampai kena narkoba. Amin. Jangan sampai berzina. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Tayan negeri aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidina, kedua orang tua kami, emak dan ayah kami ya Allah. Amin. Wali ulama'ina, para habaib, para alim, guru-guru kami ya Allah. Amin. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Amin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga nanti kami masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, buang sampah pada tempatnya, jaga ketertiban protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.